Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Izinkan saya menyampaikan tugas Rukol Modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Suyanti, CGT Angkatan 11, Jakarta Selatan. Terima kasih kepada Bapak Mufti SPD selaku fasilitator dan Ibu Yulian Budiani sebagai pengajar praktik. Berikut adalah praktek melakukan coaching. Saya berperan sebagai coach dan Bu Endang berperan sebagai coaching. Terus ya. Assalamualaikum Bu Enti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Endang? Udah lama nih kita nggak ketemu. Alhamdulillah sehat. Bu Enti, gimana kabar? Ini juga. Alhamdulillah baik. Keluarga sehat juga ya Bu Endang ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana di tahun ajaran ini ngajar kelas berapa? Aku ngajar kelas 2. Oh, ngajar kelas 2. Waduh, nggak bosen ya? Udah lama banget kan tuh. Udah bertahun-tahun ngajar di kelas 2. Iya nih, belum dinaikin. Besok kalau sudah lancar membaca. Bisa aja. Baik, nih tumben banget gitu ya, tumben banget Bu Endang tuh minta ketemuan gitu ya, terus karena nggak sempat, ya mohon maaf ya kita jadi virtual nih. Kira-kira gimana? Iya, gimana? Kemarin kan aku WA ya Bu Yenti. Pengen ngobrol sama Bu Yenti. Mau apa ya? Ada yang diobrolin deh gitu. Mau sharing-sharing. Boleh silakan. Ini sih tentang pembelajaran dalam kelas. Pengen berbagi aja nih sama rekan guru hebat. Ini Bu Yenti. Aku tuh ada masalah dengan pembelajaran di kelasku ya. Aku tuh pengennya tuh pembelajaran di kelas aku itu semua murid itu kebutuhannya bisa terpenuhi. Supaya kelasnya tuh asik gitu ya. Iya, pengennya tuh pembelajarannya jadi menyenangkan gitu, tapi buat semua anak gitu ya. Jadi ketertarikan anak-anak tuh full gitu ya, fokus gitu ya. Iya. Memang menurut Bu Endang, tadi kan katanya ngajarnya kelas 2 ya? Iya. Memang menurut Bu Endang tuh kelas 2 SD itu anaknya seperti apa itu Bu Endang? Anak kelas 2 SD itu menurut saya ya, itu ya karena peralihan ya dari SD gitu kan, dari SD kemudian dari TK ke SD gitu, peralihan, jadi ya anak itu masih senang main gitu ya. Jadi belajarnya tuh sambil bermain gitu ya? Iya benar, kayaknya main lah begitu. Oh, jadi tujuan ketemuan kita hari ini tuh ngobrolin itu ya, tujuannya ya supaya gimana sih caranya supaya anak kelas 2 SD ini tuh punya minat belajar yang baik gitu ya. Begitu bukan Bu Endang? Iya, pengennya aku tuh anak-anak minatnya itu semuanya ya, itu minat belajarnya semangat, antusias gitu ya sama pembelajaran gitu, yang pembelajaran aku gitu. Jadi nggak apa ya, ada anak yang mungkin nggak cuma ngobrol aja sama temennya gitu, atau dia terlihat nggak semangat gitu lah ya. Jadi pengennya seperti itu sih. Jadi belajarnya antusias gitu ya, fokus, menyenangkan. Mungkin begitu ya Bu Endang ya? Iya begitu Bu.
kan kita mau ningkatin minatnya tuh Bu Endang. Kira-kira kalau kita kasih skala 1 sampai 10, kira-kira murid Bu Endang ini yang kelas 2 ini minatnya di skala berapa nih? Di antara 5 sampai 6 kayaknya ya, Bu Yanti. Oh, jadi variasi lah ya. Jadi antara 5 Iya. sampai 6 gitu ya. Nah, Bu Endang ini ingin mencapai di skala keberapa nih? Pengennya kalau bisa itu di angka 89 gitu Bu Yanti. 89, baik. Berarti sekarang anak-anak itu minatnya ada di 5 atau 6 sekitar ya. Bu Endang ingin meningkatkan minatnya supaya jadi 8 atau 9. Ih, keren, luar biasa. Tadi nih, kalau kira-kira kalau anak kelas 2 SD di angka skala 9 itu yang seperti apa itu kira-kira? Kalau menurut gambaran aku ya, kalau anak SD kelas 2 itu kemudian di angka 8 atau 9 tuh anak-anak itu ketika belajar itu terlihat gitu ya dari wajahnya, pancaran itu semangatnya gitu. Terus lagi antusiasnya. Jadi kalau kita ngomong kemudian dia jawab ada obrolan lah, maksudnya ada timbal balik gitu ya. Nah, semangat, antusias, kemudian lagi perhatian, kemudian mengerjakan tugasnya juga anak-anak terlihat menyenangkan gitu. Wajahnya terlihat seperti itu gitu. Itu menurut saya pembelajarannya kualitasnya sudah bagus lah ya di angka seperti itu lah ya 8 atau 9 gitu. Jadi 9 itu, skala 9 itu anak-anak itu udah belajarnya menyenangkan, fokus gitu ya, terus antusias gitu, terus bener-bener tuh dengerin Bu Endang gitu ya pada saat pembelajaran gitu ya. Iya, Bu Endang. Iya. Kira-kira menurut Bu Endang, kan Bu Endang udah lama nih ngajar di kelas 2 ya, kira-kira kalau misalnya supaya mencapai skala 9 itu tuh yang tadi fokus, antusias, menyenangkan gitu ya dan sebagainya itu kira-kira caranya gimana ya? Menurut saya ya caranya kayaknya ya Bu ya. Saya mungkin perlu pembelajaran berdiferensiasi kali ya dalam kelas saya ya. Berdiferensiasi. Dengan cara itu ya. Menurut Bu Endang nih, kalau berdiferensiasi untuk anak kelas 2 itu yang seperti apa tuh? Menurut saya pembelajaran yang berdiferensiasi bagi anak-anak kelas saya ini, saya ingin melakukan pemetaan gitu Bu. Nah kalau saya melakukan pemetaan dari minat gaya belajarnya anak tersebut, apakah visual gitu, apa anak itu termasuk yang audio gitu kan, atau kinestetik gitu. Jadi ketika saya memberikan tugas atau pembelajaran semua dengan gaya belajar itu bisa mengikuti gitu semuanya. Mengerjakan tugas karena memang sudah minatnya dia apakah di visualnya, di audionya atau di kinestetiknya, mungkin anak-anak lebih senang kali ya mengerjakan tugas dengan cara seperti itu ya Bu. Setuju Bu Endang, setuju. Jadi diferensiasinya berdasarkan minat ya, dengan kita melihat gaya belajar gitu ya. Iya. Jadi visual kita sediakan, yang gaya belajar kinestetik kita siapkan, yang suka audio juga kita siapkan. Setuju Bu Endang. Kira-kira siapa nih yang bisa bantu Bu Endang untuk itu tadi ya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu? Kalau yang bisa bantu saya ya, mungkin ini di sekolah saya nih ada teman saya gitu, tapi memang beda kelas gitu. Saya sih sudah ya dengar-dengar gitu ya, kita suka dengar ngobrol itu, ada guru tersebut sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Nah, mungkin saya bisa minta bantuan beliau ya untuk menyusun
RPP-nya seperti apa gitu. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi di kelas saya gitu. Nah, itu bagus. Malah kalau kita belajar dengan yang pengalaman itu kan jadi bisa mungkin lihat RPP-nya gitu ya, dari RPP-nya, terus apa-apa aja yang mungkin harus disiapkan gitu supaya tadi yang gaya belajarnya beda-beda itu terpenuhi semua gitu ya. Iya, iya, iya. Iya benar. Saya Kira-kira kapan nih Bu Endang mau melakukan pembelajaran rencana berdiferensiasi? saya ya. Nah, kan sekarang hari Kamis ya Bu ya, Bu Yenti ya. Saya sih pengennya memang bisa segera gitu ya. Mungkin besok hari Jumat saya mulai dengan mengajak ngobrol nih rekan sejawat yang tadi, guru yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ngobrol, kemudian dia minta bantuan untuk membantu membuat RPP-nya. Nah, mungkin pelaksanaannya mulai hari Senin kali ya. Senin itu saya mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi dari RPP yang besok hari mau buat gitu. Teman gitu, teman saya yang berpengalaman. Jadi udah nggak sabar nih ya, mau aksi langsung berdiferensiasinya gitu. Itu bagus Bu Endang, keren, menginspirasi saya juga. Mungkin saya juga harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi nih buat memenuhi kebutuhan belajar anak-anak ya. Iya, iya, iya. Jadi saya juga jadi terpikir kan untuk jadi diferensiasi nih dari obrolan kita ini nih Bu Yenti. Jadi kita padahal ngobrol aja gitu ya, ternyata butuh diferensiasi dan itu ketemunya dari Bu Endang juga. Baik, kalau gitu berarti saya nunggu ceritanya ya nanti pekan depan. Sukses nggak diferensiasinya, terus minat anak-anak itu benar-benar nggak bisa mencapai di angka 9 atau 8 gitu kan. Oke deh, nanti saya ceritain. Jangan bosen ya. Enggak lah. Kapan-kapan ketemunya jangan virtual ya. Bisa sambil betul. Mungkin bisa berbeda ya rasanya dibandingkan di virtual ya. Ya, betul. Baik, ini gimana? Masih ada yang mau disampaikan? Gak sih, saya jadi ini sih. Jadi senangnya itu ada pencerahan nih, ada gambaran buat saya gitu dari obrolan yang sebentar ini. Oh ya, ternyata jadi menemukan, oh ya kenapa dari kemarin saya jadi menemukan lebih pastilah, oh diferensiasi nih. Kemudian ada teman sekolah saya juga gitu kan, bisa untuk bantu saya merealisasikan lagi, lebih baik lagi mungkin. Ya begitu Bu Yanti, jadi ada pencerahan lah dari obrolan ini nih. Nah, alhamdulillah, mantap Bu Endang. Bu Endang juga semangat terlihat. Terima kasih. Semangat terus ya. Ya, amin. Makasih ya. Tunggu kabarnya pekan depan ya. Gimana ceritanya ditunggu. Siap, nanti aku berkabar lagi. Oke. Terima kasih juga ya udah diundang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bu Yanti. Ya, sampai ketemu. Sekian video coaching yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.